Dari balik paper bag di ujung meja dibawa ke depan, menoleh ke kiri, kemudian memegang rambut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tampak, kemudian memindahkan tangan kanannya, diambil di posisi semula, kemudian gelas 33, paper bag 32, 33, itu paper bagnya dipindah ke atas sofa. Gerakan di balik paper bag memang tidak secara signifikan tampak sedang melakukan manipulasi apapun. Kita bicara tentang possibility, itu yang kemudian jika dikaitkan dengan kasusnya, maka berpotensi untuk melakukan manipulasi apapun atau mengubah apapun adalah pada momen tersebut. Itu ya. Apakah seseorang itu bisa memodifikasi perilaku itu? Seseorang dengan kapasitas tertentu memiliki daya untuk memodifikasi perilakunya dan membangun kondisi-kondisi yang mendukung perilaku yang dikondisikannya, Pak. Dan untuk itu tentu dibutuhkan kapasitas-kapasitas tertentu dari yang bersangkutan. Salah satunya adalah inteligensia, kecerdasan, Pak. Ketajaman untuk membuat analisis dan prediksi dari perilaku-perilaku yang mungkin dikondisikannya. Kalau dikaitkan dengan tadi saudara sampaikan bahwa saudara pernah interaksi dengan saudara terdakwa. Ya. Tadi saudara katakan bersama Profesor Roni Tibaskara. Yes. Nah, berdasarkan kacamata saudara tadi yang tadi saudara sampaikan bahwa ada beberapa emosional, investasi, perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur. Tadi saudara sampaikan juga cara bertutur, bicara, cara bertutur dan lain sebagainya. Saudara bisa jelaskan kesimpulan saudara atau analisa saudara selaku ahli? Yang bersangkutan adalah pribadi yang sangat cerdas, Pak. Itu tampak sekali dari bagaimana yang bersangkutan merespons pertanyaan, membawakan dirinya, kemudian secara tegas dan cepat menjawab apapun yang diberikan secara kritis dan jawaban-jawabannya benar. Sepertinya tubuh korban kalau waktu kami melihat secara dekat di Zoom itu tubuh korban itu mengarah secara spontan kepada terdakwa. Tidak pas tengah begini tapi agak begini. Ya. Bisakah saudara menjelaskan suara hati daripada korban atau bagaimana pendapat ahli di dalam cerita CCTV Pak, itu? kalau bicara itu kan kita jadi membangun asumsi dan persepsi dan asumsi ya Pak ya. Kan atau saya bilang penilaian saudara. Jadi minum didorong itu adalah perilaku yang menunjukkan bahwa minuman ini nggak enak, minuman ini bagaimana saudara bisa menyimpulkan itu minuman ini nggak enak? Didorong Pak, jadi bahwa minuman itu didorong. Pak, untuk hal yang mulia, untuk hal-hal yang menyenangkan, favorit or preferable Pak. Ya. Secara gesture kita akan approaching Pak, mendekat. Ini menunjukkan keberminatan, ini menunjukkan ketertarikan, ini menunjukkan bahwa kita memberikan respons positif. Ya, jadi dengan sementara penolakan kita akan membangun space lebih lebar. Jadi menolak begitu. Ada kesan tidak enak. Ya, jadi bahwa sebagai contoh aja Pak Hakim Ketua posisinya ke depan, ini menunjukkan bahwa Pak Hakim memusatkan perhatian terhadap penjelasan saya. Bapak Hakim anggota mundur, ini menunjukkan bahwa sebetulnya udah detach nih dari penjelasan saya. Ini adalah bahasa tubuh yang sangat kelihatan. Jadi waktu dia mendorong, menolak, ini adalah penjelasan bahwa benda itu nggak bagus. Pokoknya itu benda itu negatif. Tapi kenapa dia miringnya begini? Ya, karena
posisi dari sofa, ini kemungkinan Pak ya, mempertimbangkan posisi sofa dan posisi meja, kalau dia begini kakinya akan ketatap dengan meja, jadi adalah miring. Kenapa miringnya bukan ke Jessica melainkan ke Hani? Itu menunjukkan kedekatan emosi. Jadi orang akan otomatis mendekat kepada orang yang dia lebih percaya. Kedekatan emosi. Lebih dekat emosi kepada Hani, kan bersandarnya ke Hani kan, bukan ke Jessica kan. Oh begitu. Itu. Dan berarti juga menunjukkan bahwa kepada siapa dia lebih percaya. Ini kalau mau bicara tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ya, sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan digelar beberapa saat lagi, dan ini memang merupakan sidang yang ke-13 kalinya. Selama proses persidangan hampir 12 kali ke belakang, memang persidangan Jessica ini begitu menyita perhatian publik. Semua rata-rata masyarakatnya menunggu apa kelanjutan dari sidang dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Karena sidang berjalan terbuka untuk umum, maka memang setiap persidangan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memang begitu dipenuhi oleh para warga ataupun pengunjung sidang yang ingin melihat secara langsung bagaimana jalannya persidangan. Barangkali kamera bisa memperlihatkan sejenak, ini adalah gambaran bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pagi hari ini, dan pantauan saya pagi hari ini tampaknya memang pengunjung sidang jauh lebih ramai dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya begitu. Saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung sidang, ada Mutia dan Dia. Mutia dan Dia ini adalah mahasiswa, betul ya? Iya, mahasiswa. Pertanyaannya, kenapa memilih datang melihat langsung persidangan? Lebih seru kayaknya. Lebih seru? Ini kan persidangan tidak hanya persidangan Jessica Kumala Wongso ya, ada persidangan lainnya, ada persidangan korupsi, persidangan pembunuhan lainnya dan lain sebagainya. Kenapa dipilih persidangan Jessica? Karena kasusnya sangat menarik. Apa yang membuat menarik? Karena kita pun masih belum tahu fakta yang sebenarnya, apakah Jessica yang membunuh atau bukan. Jadi menarik aja untuk dikuak gitu, untuk dilihat. Ini kali pertama datang ke sidang Jessica? Iya. Berasal dari mana? Mutia ataupun Dia? Dia barangkali boleh? Dari Jakarta. Dari Jakarta, Iya. datang khusus untuk melihat. Iya. Kabarnya memang mahasiswa hukum? Iya. Diminta oleh dosen ya, apa inisiatif sendiri datang untuk melihat langsung persidangan? Inisiatif sendiri sih, kebetulan memang tertarik juga, jadi ya datang. Apa sih yang membuat tertarik? Tanda tanya apa yang masih belum terjawab begitu dalam persidangan yang selama ini berlangsung? Ya seperti yang tadi Mutia bilang, kebetulan kasus ini pun belum terkuakkan dan ya penasaran aja. Kenapa nggak nonton dari televisi barangkali, atau streaming, atau melihat tayangan-tayangan ulangnya di media-media lainnya barangkali? Kayaknya live lebih komplit kali ya. Live lebih komplit? Iya, lebih bisa melihat keadaan langsung bagaimana jalannya persidangan. Oh gitu. Tapi ini memang inisiatif tidak disuruh oleh dosen begitu ya. Berencana memang akan melihat persidangan lain nantinya, persidangan selanjutnya sampai nanti proses hukumnya selesai atau bagaimana? Iya. Sampai vonis kita mau ngikutin terus. Begitu ya. Baik, tidak hanya Mutia dan Dia, pemirsa, saya juga bersama dengan salah satu pengunjung lainnya yang barangkali bisa bergabung dengan Bapak siapa? Pak Rahmat Maulana. Pak Rahmat, ini mahasiswa datang melihat untuk mengunjungi sidang langsung. Pak Rahmat ini memang tidak izin bekerja untuk melihat persidangan atau seperti apa? Jelas ini kan sidang yang amat menarik gitu. Kenapa untuk segala sesuatunya terfokus pada sidang Jessica? Kenapa? Karena ini belum terungkap ini. Ya kita lihat lebih bijaksana lah dalam hal ini, pengadilan kejaksaan, kehakiman, dan lawyernya. Ini pertama kali Bapak datang ke pengadilan Jakarta? Betul. Kenapa memilih untuk datang langsung Pak melihat persidangan? Loh, kalau di TV kan kita kalau ngelihat yang CCTV-nya itu kan kurang jelas. Kalau di sini kan mungkin ada kejelasan gitu. Ya kan, di mana lain dengan kalau nonton di TV dan langsung lain lah. Mengajak
datang sendiri atau mengajak kerabat? Sendiri. Datang sendiri, memang inisiatif. Mudah-mudahan ini selesai ya. Mudah-mudahan selesai, ada putusan gitu loh. Bapak berniat untuk terus datang melihat secara langsung. Insya Allah. Ini menarik sekali. Apa sih Pak yang membuat Bapak menarik? Apa yang membuat Bapak penasaran terhadap kasus Jessica dan Mirna ini Pak? Lah jelas kita penasaran dong Dek. Ini sekian lama sudah sidang yang ke-13, ya kan? Ke-13. Pada saat yang kasus-kasus yang lain tidak pernah seperti ini, gitu kan? Ini ya teramat pelik, ya kan? Kalau ada lihat gitu kan, Mbak lihat itu kan, itu pelik sekali itu. Kenapa sampai saat ini belum ditemukan, ya kan? Pelaku dari yang membunuh cyanida itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan jalan yang terbaik, di mana keadilan itu benar-benar ada di Indonesia. Pak Rahmat, terima kasih, silakan masuk ke ruang sidang. Mutia dan juga dia juga terima kasih ya. Terus bisa belajar ya dari kasus persidangan Jessica buat mata kuliahnya ya, hukum ya. Terima kasih. Baik, pemirsa, persidangan memang masih belum dimulai, tapi kita lihat terlebih dahulu ini gambaran bagaimana persidangan pada Senin lalu. Ada keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan, sejumlah fakta yang dihadirkan pada persidangan Senin lalu. Kami nih ya, ada ketidak-fairan dari para ahli perilaku semuanya. Kenapa saya bilang tidak fair? Dia belum menginterogasi atau bertanya kepada si Jessica, sebenarnya maksudnya sih apa, melihat-lihat gitu loh. Kan kalau dia mengetahui itu ditanya dulu dong dia. Setelah ditanya, kalau jawaban Jessica itu tidak masuk akal, baru dianalisis lah perilakunya. Loh ini belum ditanya kok. Kok dia langsung analisis gitu, ya kan? Nah, padahal nanti kalau sudah terjadi nanti pemeriksaan terdakwa pasti bisa jelaskan kenapa dia melihat-lihat, yang dilihatnya itu apa, kenapa dia harus bergeser, karena itu akan dijelaskan. Jadi telah terjadi judgement, penghukuman terhadap Jessica oleh para ahli perilaku tanpa bertanya pada dia. Jadi harus ditanya dulu dong dia, Jessica sebenarnya kamu waktu apa? Nah baru dia analisis, oh anak kamu nggak benar nih, nggak cocok kan gitu. Nah itulah yang saya lihat bahwa ini sangat berbahaya dan ini tidak fair. Karena dunia ilmu saintis itu kita kan juga belajar juga kan. Saya juga bisa belajar psikiatri, saya juga bicara psikologi. Tapi bukan begitu metodologi yang digunakan gitu. Nah kedua, setiap kita mengatakan ukuran, nada ukuran, measuring, lazimnya, umumnya itu harus ada ukuran. Nah, sekarang yang digunakan Mbak Dewi, ukurannya mana? Apakah ukuran dirinya sendiri atau pengalamannya sendiri sebagai ukuran untuk menentukan itu? Karena lazim menurut Mbak Dewi belum tentu lazim buat saya. Oke, Mbak Dewi bisa gitu loh, kira-kira begitu. Baik, saya kembali bergabung bersama dengan Bang Jamin Ginting dan juga masih bersama Mbak Dewi. Bang Jamin, informasinya memang hari ini yang sudah confirm hadir sebagai saksi ahli adalah psikolog kejiwaan. Ya, yang memang sudah dikonfirmasi hadir, walaupun memang ada 2 saksi lagi yang masih kita tunggu konfirmasinya. Seberapa besar pengaruhnya keterangan saksi ahli ini, seorang psikolog kejiwaan, terhadap jalannya persidangan dan juga pembuktian di persidangan? Ya, kalau saya mau melihat 2 saksi yang dihadirkan belakangan itu, pertama saksi tentang psikolog psikis ya, dan sekarang psikolog kejiwaan, tentu ini mengarah kepada pembuktian mengenai motif dan niat daripada pelaku. Apakah sebenarnya motif kehendak niat daripada pelaku sehingga mau melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Nah, motif dan perbuatan ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena setiap tindak pidana itu selalu diawali dengan adanya suatu teori kehendak, ya, yang dibuktikan dengan suatu kehendak karena didasari kepada suatu motif. Nah, motif ini tentu tidak bisa dibangun contohnya dengan katakan, oh ya dia memang mau melakukan pembunuhan. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang bisa dihadirkan di persidangan untuk menunjukkan memang dia memiliki motif. Motif itu ada 2 yang akan dibuktikan kelihatan sama JPU. Pertama yaitu motif inklusif sama motif eksklusif. Inklusif itu artinya yang ada di dalam diri orang tersebut. Baik dari motif, oh dia memang punya karakteristik
ya cepat marah, emosi, sehingga kalau disulut tiba-tiba nanti dia melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, dikaitkan dengan perbuatannya ini menjadi hal yang penting, motifnya itu tadi. Yang sekarang ada kejiwaan. Kejiwaan ini juga saya kira ada alasan yang cukup karena memang biasanya juga sudah di BAP untuk menunjukkan sebenarnya walaupun dari catatan rekod orang ini tidak melakukan tindak pidana pembunuhan sebelumnya, tapi dari faktor kejiwaan mungkin saja bisa one time dia melakukan suatu perbuatan itu. Nah, jadi nanti kelihatannya ini akan menunjukkan suatu pembuktian di depan persidangan, kemungkinan tidak ada hal yang bisa menjadi dasar yang patut ditakutin atau dicurigai kalau orang yang nggak pernah membunuh tiba-tiba mau membunuh begitu. Karena kalau sudah pernah membunuh itu motifnya udah jelas karena dia sudah pernah melakukan hal itu. Untuk yang kedua kalinya lebih gampang ya untuk melakukan itu. Tetapi karena Jessica sendiri kita ketahui orangnya sifatnya tenang, lalu tidak ada catatan kriminal pembunuhan yang sangat high risk ya bagi seorang lain. Ini juga begitu menjadi penting untuk menghadirkan suatu ahli di bidang kejiwaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, ahli-ahli yang dihadirkan ini hanya untuk mengaitkan antara suatu alat bukti lain dengan alat bukti yang lainnya. Tetapi keterangan ahli ini nggak bisa menjadi dasar bagi hakim untuk sebagai bukti petunjuk nantinya. Ini hanya untuk mengaitkan satu bukti dengan bukti lain, sama satu lagi memberi keyakinan. Sehingga nanti hakim yakin, oh ternyata benar apa ahli yang sampaikan bahwasannya memang kejiwaannya begini. Nggak perlu ada suatu contohnya pernah melakukan tindak pidana, dari kejiwaannya orang ini sudah pernah melakukan tindak pidana karena kejiwaannya itu. Ya saya kira sih, saya berharap jaksa penuntut umum juga lebih memegang peranan ya, karena ini kan saksi yang dia yang bawa. Kalau dia yang bawa seharusnya dia lebih memegang peranan untuk menggali lebih jauh dan memberikan keuntungan bagi dia begitu. Jangan sampai nanti sudah jaksa yang bawa, dia poin itu diambil oleh penasihat hukum, karena ini the battle. Ini pengadilan ini, sidang ini battle, perang gini loh. Perang segala hal, perang pembuktian, perang pemikiran, perang tenaga. Jadi sampai senjatanya juga harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Strategi untuk menggunakan senjata itu juga harus digunakan dengan bijaksana. Jangan sampai kita kehabisan peluru, nanti orang lain sudah banyak peluru, kita habis dalam the battle ini. Ini maksud saya, dalam membawa keterangan saksi dalam persidangan dan juga ahli, dia benar-benar concern, dia benar-benar yakin bahwasanya ahli ini benar-benar memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan itu mendapat kredit poin bagi dia begitu. Bicara soal perang pembuktian, kita kalau mengikuti persidangan, Bang Jamin juga beberapa kali sempat menyatakan bahwa kita ini melihat persidangan Jessica butuh bukti adanya gambar atau apapun yang memang akan dimasukkan gitu kan. Apakah Jessica memasukkan racun itu dalam persidangan begitu ya. Barangkali ini akan bisa dijawab nanti Mbak Dewi juga Bang Jamin, karena ini kita mendapatkan informasi di dalam persidangan tampaknya memang akan segera dimulai. Apakah memang persidangan akan segera dimulai? Kita coba bergabung terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi di dalam, karena majelis hakim sudah memasuki